kan orang tua saya itu dari Minang dua-duanya, ya memang kental dengan kehidupan keagamaannya. Dari kecil sudah terbiasa untuk sholat berjamaah dengan ayah kan, dengan papa. Bahkan dulu saya pikir papa saya itu hafiz Quran. Kalau misalnya yang ada hubungannya dengan keagamaan, tugas sekolah menghafal surat tertentu, itu pasti langsung tanya ke papa. Dan saya suka membanggakan diri sama teman-teman, papa itu hafiz Quran loh. Itu mungkin bayangan seorang anak kecil terhadap figur ayahnya ya. Tapi spirit keagamaannya memang terbangun dari orang tua. Karena sebenarnya saya sudah mulai berpikir mengenai kehidupan keagamaan dari orang tua sejak kecil. Mungkin itu juga banyak menempa. Kelas 6 SD sudah pisah. Sudah kebetulan waktu itu orang tua pindah tugas ke Sumatera Utara. Saya masih harus tinggal di Palembang 3 bulan untuk menamatkan sekolah. Jadi SD itu 3 bulan menumpang dengan teman orang tua. Jadi sudah mulai belajar mandiri, walaupun kalau malam suka nangis-nangis liatin foto papa sama mama tuh nangis. Namanya juga anak kelas 6 SD, saya masih umur 11 tahun waktu itu kan, harus pisah jauh. Dulu kan bukan seperti zaman sekarang ada handphone, setiap saat bisa telepon-teleponan kan. Dulu pakai apa? Ya telepon rumah aja. Itu pun nggak mungkin setiap hari kan kita telepon orang tua kita di rumah, numpang lagi kan di rumah orang. Ya udah, itu menurut saya sangat menempa pribadi dan kemandirian saya. Mengenai kehidupan keagamaan, ada satu hal yang sangat saya syukuri, yang pernah saya alami, dan saya merasa ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah, sebagai pelajaran bahwa kalau kita bersyukur dan kita ikhlas dengan ketetapan Allah, pasti semuanya akan berjalan dengan menjadi lebih baik. Jadi ketika kita sudah mulai berkumpul kembali di Palembang, survive kan, Mbak mencoba mulai untuk saving ya, untuk naik haji, pengen nih naik haji kan. Nah saving waktu itu udah sampai 10 juta. Satu-satunya saving yang kita punya yang hanya untuk haji itu, saving yang lain nggak bisa karena kita kan lagi mencoba untuk bangkit kan. Kebetulan ayah mertua sakit, jadi kebetulan kita harus membantu, kita mencoba untuk membantu dan dipakai tabungan itu. Jadi yang 10 juta itu satu-satunya tabungan untuk haji itu terpakai untuk orang tua. Tapi waktu itu memang sama sekali nggak ada beban, ya harus dipakai, pakai aja gitu ya. Namanya juga orang tua kan, emang harus kita bantu kan, siapa lagi kalau nggak bukan kita. Kemudian diganti, tidak berapa lama, 1 tahun sesudah itu kita sudah bisa mengumpulkan uang, tidak hanya untuk haji biasa, tapi bisa haji plus. Karena kalau haji biasa sebenarnya kita sudah daftar, itu berangkatnya 5 tahun yang akan datang. Ini kita bisa mendapatkan uang untuk haji plus, berangkat tahun depan gitu. Tahun depannya nggak jadi lagi. Ya terus sekali lagi ya kita terima aja lah, namanya juga kita dipanggil jadi tamu Allah, belum disuruh jadi tamu berarti kan, nanti dulu jangan sekarang datang ke rumahku kata Allah. Ya sudah terima aja, walaupun sudah sampai di Jakarta tinggal berangkat ke Jeddah nggak jadi kan. Karena kita terima tadi, alhamdulillah ikhlas. Berapa bulan kemudian malah kita bisa berangkat dengan kedua orang tua suami, kedua orang tua saya, dengan anak berdua. Jadi artinya nikmat Allah itu memang tidak putus-putusnya, memang tidak terhingga dan tidak terukur lah. Jangan pakai kata-kata negatif, jangan pakai kata kesedihan, jangan gunakan kata masalah. Kita nikmati aja situasi yang diberikan. Apapun pengalaman hidup yang kita dapati, ya harus kita syukuri, sehingga itu menjadi sebuah nikmat dan membuat kita menjadi bahagia. Karena kalau kita sudah merasakan itu sebagai sebuah nikmat, maka indah aja kan semuanya, bahagia. Ya kita untuk selanjutnya langkah kita juga akan lebih baik, kemudian lebih tegas dan lebih cepat, mudah-mudahan akselerasinya jadinya ya. Jadi kalau kita bisa mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah itu sesuatu yang memang kita inginkan, ataupun mungkin itu bukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kalau kita bisa bersyukur, maka itu akan menjadi nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah pasti akan diberikan nikmat yang bertambah. Terima kasihku.